di sini untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Dan keberkahannya lah yang kita harapkan dari amalan-amalan yang kita lakukan setelah mengilmui hal tersebut. Kemudian juga kalimat-kalimat alhamdulillah yang keluar dari lisan kita untuk bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala karena nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan, serta nikmat-nikmat harta dan waktu luang yang Allah berikan kepada kita untuk dapat mengikuti kajian kali ini. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Amin. Baik, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Fahmi. Saya yang akan insya Allah pada kesempatan kali ini menjadi MC pada kesempatan kajian bersama Buya Yahya pada pagi ini di waktu Jerman dan di sore hari waktu Indonesia insya Allah. Terima kasih yang kami haturkan kepada Buya Yahya. Kalau Buya Yahya sudah berada di tengah-tengah kita, dan panitia ngaji Stuttgart yang telah menjalankan atas pertolongan dari Allah untuk kelancaran acara kali ini, tentu saja atas pertolongan dari Allah, dan para donatur yang telah memberikan hartanya kepada kajian kali ini, kemudian para hadirin sekalian yang tentunya meluangkan waktu untuk mengikuti kajian kali ini. Masya Allah, untuk mengikuti kajian kali ini sangat bersemangat sekali ya. Soalnya ada yang dari Jerman, Masya Allah. Tentu saja di Jerman, ngaji Stuttgart. Kemudian ada yang di Swiss, ya dari Swiss, ya Masya Allah. Tangga Turki, Masya Allah. Ada yang di Mesir juga, Masya Allah, jauh sekali. Ini yang di Indonesia nih, Masya Allah, jauh juga dari Jerman ya. Kemudian yang ada juga yang dari Inggris, Masya Allah. Kemudian ada yang juga dari Belanda. Selamat datang kami ucapkan untuk mengikuti acara kali ini, dan semoga Allah beri taufik kepada kita untuk mengikhlaskan niat kita, bukan karena A, bukan karena B, bukan karena makhluk, tapi karena ingin menuntut ilmu. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Baik, acara kali ini insya Allah akan diberikan pertama-tama secara singkat nasihat-nasihat Buya Yahya untuk kita, kemudian masuk ke sesi tanya-jawab. Nanti juga ada door prize insya Allah. Nanti seiring berjalannya waktu insya Allah akan disampaikan siapa pemenangnya dan kepada siapa door prize tersebut didapatkan insya Allah Ta'ala. Baik, jetzt auf Deutsch. Falls jemand Deutsch braucht. Als erstes müssen wir uns an Allah denken, die Hilfe bitten, dass ohne seine Hilfe werden wir nicht hier sitzen, werden wir nicht hier Talabul Ilm Wissen zu lernen. Ja? Und Alhamdulillah ist das Wort, das wir immer jedes Mal irgendwo sagen müssen, weil wir diese Islam, diese Iman, diese Gläubigkeit, die Rechtleitung von Allah bekommen haben und die Gesundheit, Zeit und alle, was Allah uns gegeben hat, um hier zu sein, um hier zu sitzen. Und dann Salawat für unseren Prophet sallallahu alaihi wasallam, Friede sei mit ihm, und für seine Familie, seine Sahaba und seine Folger bis zum jüngsten Tag, inshallah ta'ala, amin. Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung heute mit Buya Yahya. Es geht um die Fortsetzung von gestern. Das ist eine Session 2 für die Verheiratete. Aber die nicht Verheiratete kann auch mitkommen, ja. Das kann man auch mithören. Genau, und genau, mein Name ist Fahmi.
und ich bin der Moderator für diese Veranstaltungen. Und wie läuft dann heute eigentlich die Veranstaltungen? Es geht um Buya Yahya Vorschlag oder Nachschlag, Rat für uns für circa so 15 Minuten und dann es gibt dann die Fragerunde, ja, weil Buya Yahya Qadarullah, der hat nicht so viel Zeit sozusagen. Genau, es gibt auch noch nachher Door Prize, die ich sagen möchte. Okay, und jetzt, Insyaallah ta'ala, untuk mempersingkat waktunya, marilah kita langsung saja menuju ke menuju tilawah, ya, yang akan disampaikan oleh saudara kita Muhammad Arayan. Saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengikuti lantunan Al-Quran dengan fokus, dan kalau belum mengerti maknanya bisa dibuka Quran suratnya, kemudian diikut, walaupun nanti ada terjemahannya, tapi mencoba untuk mengikuti agar saat dibacakan Al-Quran tersebut kita fokus, duduk, diam, dan mendengarkan agar Allah merahmati kita. Baik, surat yang akan dibacakan yaitu surat An-Nisa, surat keempat, ayat 1-6. Es wird von uns Koran gesprochen, vorgelesen, und zwar Quran Surah Nummer 4, An-Nisa, Vers 1-6. Oke, untuk Karayan, kami persilahkan. Tafadhol, Karayan, untuk membacakan ayat suci Al-Qurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله hasiba. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas pandai memiliki harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim dari batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu, dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul Azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair untuk Karayan, untuk pelantunan ayat suci Al-Qurannya. Semoga Allah memberkahi kita semua atas apa yang kita dengarkan, yang mendengar maupun yang membaca, insya Allah ta'ala. Baik, untuk tidak berlama-lama, kita akan ke bagian selanjutnya, yakni ada sepatah dua patah kata yang akan diberikan insya Allah dari Ketua Ngaji Stuttgart, yakni Mas Yonan. Untuk Mas Yonan, dipersilakan Mas Yonan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami sayangi Buya Yahya yang insyaallah sudah berada bersama kita. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu peserta seminar online keluarga menjemput ridha Allah dengan menikah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami dari Ngaji Stuttgart bersama tim panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada Buya Yahya dan tim yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengisi acara seminar online di hari Ahad ini. Seminar kali ini merupakan inisiatif dari Pengajian Pemudi Stuttgart yang kami dukung penuh dari Ngaji Stuttgart sebagai salah satu program taskif atau pengayaan di luar pengajian rutin bulanan dari Ngaji Stuttgart. Alhamdulillah pada hari ini kami bisa mengundang Buya Yahya sebagai pembicara untuk seminar yang bertemakan keluarga hari ini. Seminar hari ini adalah merupakan rangkaian dari 2 hari seminar yang bertemakan berakit-akit ke penghulu, bersenang-senang kemudian. Sesi 1 yang diselenggarakan kemarin itu menitik beratkan pada pergaulan dan persiapan pernikahan, terutama bagi para peserta yang belum menikah. Sedangkan sesi pada hari ini menitik beratkan pada peran orang tua dalam menyiapkan pernikahan dan juga bagaimana membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah tema yang akan disampaikan oleh Buya Yahya kali ini sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kita yang kelak akan menikah dan juga membina keluarga, dan juga bagi kita yang sekarang sudah membina keluarga dan bahkan akan mempersiapkan anak-anak kita untuk membina keluarga mereka sendiri. Karena itu mari kita luruskan niat dan kita fokuskan pikiran dan hati kita untuk menimba ilmu yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita ini. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Mas Yonan atas dua patah katanya untuk kajian kali ini. Baik, langsung saja kita menuju acara selanjutnya, yakni ada sosialisasi. Nah, sosialisasi apa nih? Sosialisasi dari program Gerakan Orang Tua Asuh, yakni kalau disingkat itu GOTA, yaitu dari Karisma. Apa itu? Mari kita simak penjelasan berikutnya oleh Kak Wahyu. Kepada waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Kak Wahyu, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada tim Ngaji Stuttgart yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Saya selaku perwakilan dari Karisma Women and Education ingin memaparkan salah satu program kerja kami, yaitu Gerakan Orang Tua Asuh, yang mana kami akan memberikan beasiswa kepada anak asuh yang berada di Indonesia
dari tingkatan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nah, kami menawarkan program beasiswa dari 5 euro per orang tua asuh hingga 20 euro per orang tua asuh setiap bulannya selama 1 tahun dari Januari 2021 hingga Desember 2021. Untuk para peserta seminar pada hari ini yang berminat bergabung dengan kami, bisa langsung menghubungi kontak person yang telah tertera di poster yang telah ditampilkan panitia, atau bisa juga langsung menghubungi website kami, yaitu www.karisma-women.de. Di sana kita semua bisa melihat langsung bagaimana caranya bergabung dengan program ini. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khair, Kak Wahyu. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, jazakillah khair, Kak Wahyu, atas pemaparannya tentang Gota Gerakan Orang Tua Asuh dari Karisma. Silahkan yang ingin memberikan menabung dengan tabungan di langit, insya Allah untuk kita tuai nanti, silahkan bisa diamalkan. Dan karena niat kepada Allah, 5 euro itu insya Allah mungkin tidak begitu masalah ya. 5 euro insya Allah, semoga Allah tolong kita untuk memudahkan langkah kita untuk berbuat baik, selalu berbuat baik. Dan itulah yang tabungan-tabungan yang kita kita harapkan nanti untuk hari kiamat nanti. Dan sedekah tidak mengurangi harta, insya Allah Ta'ala, seperti yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian langsung saja kita ke acara selanjutnya, karena sudah mau mepet dengan acara kajian dengan Buya Yahya, yaitu sekarang mungkin saya akan membacakan pemenang dari Door Prize. Yang pertama, Door Prize seperti kemarin, yaitu yang datang paling dulu, yaitu dari panitia ini dikatakan Aulia Asghfar, ya. Bagi Aulia Asghfar, silahkan untuk menghubungi admin atau sebaliknya nanti untuk mendapatkan hadiah Door Prize tersebut. Selamat, semoga bermanfaat, semoga berkah. Amin. Kemudian saya akan sekarang membacakan biografi singkat dari Buya Yahya, meskipun kemarin sudah sempat diomongkan oleh Kak Ryan, tapi saya akan membacakannya sekali lagi. Siapa tahu ada yang belum tahu siapa sih sebenarnya pembicara kita kali ini, insya Allah Ta'ala. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Profil Buya Yahya ini, Buya Yahya bernama lengkap dengan Yahya Zainul Ma'arif, dan beliau berasal dari Blitar. Perjalanan ilmiah Buya Yahya sebelum ke Yaman, pendidikan dasar hingga SMP diselesaikan di kota kelahirannya. Di samping itu juga mengambil pendidikan agama di madrasah diniyah yang dipimpin oleh seorang guru yang soleh, Kiai Haji Imran Mahbub di Blitar. Setelah itu melanjutkan pendidikannya di pesantren Darul Lughah wa Da'wah di Bangil, Pasuruan, Jatim, di bawah asuhan Al-Murabbi Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, yaitu pada tahun 1988 hingga 1993. Pada tahun 1993 hingga 1996 mengajar di pesantren Darul Lughah wa Da'wah Bangil, Pasuruan. Sebagai masa khidmah Buya Yahya ke pesantren tempat Buya Yahya pernah menimba ilmu. Pada tahun 1996 berangkat ke Universitas Al-Ahqaf atas perintah sang guru Al-Murabbi Al-Habib Hasan Baharun hingga akhir 2005. Buya Yahya selama 99 tahun di Yaman belajar fikih, diantaranya kepada para mufti Hadramaut Syekh Fadl Bafaldal, Syekh Muhammad Al-Khatib, Syekh Muhammad Baudon, dan Habib Ali Masyur bin Hafiz. Dari Habib Salim Asy-Syatiri, Buya Yahya sempat mengambil beberapa disiplin ilmu, diantaranya fikih, akidah, ulumul Quran, dan mustalah al-hadis. Hadis dan ilmu hadisnya diambil dari beberapa guru, diantaranya adalah Dr. Ismail
Kazim Al-Aisawi, dan secara khusus ilmu usul fikihnya diambil dari beberapa di antaranya Syekh Muhammad Al-Hafidz Asy-Syanqiti, Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, Syekh Abdullah Walad Aslam Asy-Syanqiti, dan semua mereka adalah dari Asy-Syanqiti, satu daerah dari Mauritania, yang mereka adalah para ulama dan mazhab Maliki. Mauritania itu di daerah Afrika di selatan dari Maroko. Dan Dr. Mahmud As-Sulaimani dari Mesir. Ilmu bahasa Arabnya diambil dari Syekh Muhammad Al-Hafidz Asy-Syanqiti dengan kitab terakhir yang kaji adalah Turrah Uqudul Juman dalam ilmu balaghah, Turrah Lamiyatul Af'al dalam ilmu saraf, dan Turrah Alfiyah Ibnu Malik dalam ilmu nahwu, yaitu Alfiyah Ibnu Malik dengan tambahan menjadi 2.800 naldom. Ilmu fikih perbandingannya diambil dari Profesor Dr. Ahmad Ali Toha Ar-Royan dari Mesir, seorang alim dari mazhab Maliki. Buya Yahya sempat mengajar di Yaman selama 3 tahun di Fakultas Tarbiyah dan di Rosah Islamiyah khusus putri Universitas Al-Ahqaf. Sekarang Buya Yahya aktif berdakwah di masyarakat dan masuk majelis Al-Bahjah dan pesantren Al-Bahjah yang berpusat di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan cabangnya di berbagai wilayah Indonesia dan mancanegara. Alhamdulillah saat ini pun Buya Yahya dan tim dakwahnya atas pertolongan dari Allah telah bisa menghadirkan website media dakwah online di www.buyayahya.org dan beberapa website resmi dan media sosial lainnya, serta radio Islami resmi milik pesantren yaitu Radioku pakai Q ya, Radioku. Ini semua dilakukan dalam upaya membidik semua celah kehidupan manusia untuk bisa diisi dengan dakwah. Untuk profil yang singkat kali ini, mungkin banyak sekali hal yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Masya Allah ya. Mungkin untuk membahas biografi dari salah satu seseorang itu seperti Buya Yahya mungkin butuh butuh waktu yang banyak lah untuk membahas, Masya Allah. Jadi itulah biografi singkat dari pembicara kita kali ini. Baik. Kemudian kita lihat di sini. Betul, mari kita lihat apakah Buya Yahya sudah berada di antara kita. Mari kita sekarang sesinya, ya, ini sesi masuk ke materi. Mari kita coba lihat bersama-sama. Assalamualaikum Buya, sudah hadir? Belum ya? Belum hadir. Baik, untuk menjelaskan acara kita pada kali ini, pada pagi hari ini waktu Jerman dan sore hari waktu Indonesia. Jadi acara kali ini kita itu membahas lebih mengenai keluarga. Dan kemarin sesi pertama kita sudah membahas namanya sesi aku, yaitu sesi aku itu untuk yang sebelum menikah, untuk sesi pranikah. Nah, untuk sesi yang kedua ini ditujukan lebih ke para yang sudah berkeluarga, tapi kalau misalkan belum berkeluarga pun tidak masalah. Kita bisa mengambil istilahnya nyolong start lah, bisa mempersiapkan dari dini, dari awal untuk bagaimana sih sebenarnya, biar ada gambaran-gambaran gimana sih sebenarnya tuh keluarga, apakah semudah itu, apakah sesimpel itu, ataukah serumit itu. Rumit itu mungkin karena kita tidak mengetahui ilmunya, tapi insya Allah jikalau kita mengetahui ilmunya, maka insya Allah semuanya akan mudah atas izin Allah, tentu saja. Jadi sesi yang pertama kemarin
yaitu sesi aku, kemudian yang sesi untuk hari ini, yaitu sesi kita namanya ya. Kita, saya atau suami, istri, anak, jadi kita namanya ya. Mertua, menantu, kalau aku kan masih sendiri ya, masih belum punya hak kewajiban, ya ada hak kewajiban kepada orang tua, tapi untuk kita itu lebih banyak mencakup lebih banyak orang dibanding aku. Ya, mari kita coba lihat cek apakah Bu Yaya sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Bu Yaya. Belum. Ya, untuk pertemuan kali ini kita juga sebenarnya ada door prize nih, door prize lagi. Tidak hanya tadi saya sudah menyimpan door prize untuk pemenang peserta paling rajin kali ini. Ya, ini peserta yang paling rajin ya. Untuk menangkan door prize. Tapi nanti insya Allah ada door prize selanjutnya, yakni untuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus yang akan dipilih oleh panitia untuk para hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Oke, sembari menunggu Bu Yaya, kita bisa mendengarkan sepatah dua patah kata lagi dari Ketua Ngaji Stuttgart untuk mungkin kemarin sudah beberapa ada yang mendengarkan ya, siapa sih Ngaji Stuttgart itu sebenarnya, siapa, apa, di mana, apa aja yang direncanain. Nah, ini mungkin tambahan info untuk bagi teman-teman yang belum mendengarkan. Silahkan Mas Yonan untuk memberikan perkenalan siapa sih sebenarnya Ngaji Stuttgart itu, kenapa sih yang dilakuin. Tafadhol Mas Yonan. Ya, terima kasih Bang Fahmi. Mohon maaf kepada peserta sambil menunggu insya Allah Bu Yaya yang sebentar lagi akan bergabung. Perkenankan kami dari Ngaji Stuttgart untuk memperkenalkan ya, apakah Ngaji Stuttgart itu. Mungkin ada baiknya saya share screen-nya. Baik. Jadi Ngaji Stuttgart ya, Ngaji Stuttgart itu adalah suatu forum pengajian kota yang berada di kota Stuttgart dan sekitarnya. Ngaji Stuttgart ini berdiri sejak tahun 2005, walaupun sebenarnya komunitas dari Ngaji Stuttgart itu atau masyarakat muslim yang ada di Stuttgart sudah ada sejak tahun awal 90-an ya. Saat ini saya dipercayai, Yonan dari Tama dipercayai untuk menjadi koordinator Ngaji Stuttgart beserta tim. Kemudian alhamdulillah kami sudah memiliki markas dakwah yaitu di Musola Muglingen yang bertempat di Panorama Weg 12 di Muglingen. Dan saat ini anggotanya sebenarnya tidak terhitung ya, antara 60, tapi kalau kami mengadakan acara besar seperti perayaan Idul Fitri dan sebagainya, itu bisa mencapai sampai 150 orang. Ya. Anggotanya adalah masyarakat muslim Indonesia yang ada di Stuttgart dan sekitarnya. Kegiatannya kita memiliki pengajian rutin bulanan ya pada minggu kedua. Selain itu juga seperti saat ini kita mengundang juga ustadz-ustadz dari Indonesia yang insya Allah kafah dalam ilmunya untuk mengisi materi-materi yang berkaitan dengan tema-tema khusus. Kemudian selain itu juga ada perayaan seremonial Idul Fitri dan Idul Adha, dan saat summer terkadang kita mengadakan barbecue di luar, namun karena untuk tahun ini dibatalkan karena adanya pandemi corona. Dan selain dari kegiatan rutin ya bulanan, kami juga ada mentoring ibu-ibu ya, yang digawangi oleh Mbak Mira dengan kegiatan kajian agama, parenting, dan juga keterampilan memasak, dan juga diselangi dengan mabit dan rihlah.
Saat ini pesertanya sampai 20 orang dan jadwal kegiatannya adalah 2 kali sebulan. Dan juga karena Ngaji Surga juga adalah forum keluarga, maka kami juga mengadakan Taman Pendidikan Al-Quran yang alhamdulillah juga diwagawangi oleh Mbak Mira dengan kegiatan qiraati Al-Quran, kemudian materi keislaman, dan juga mabit dan rihlah. Saat ini alhamdulillah sudah ada 2 kelas, yaitu dengan usia di bawah 10 tahun dan di kelas remaja dengan jumlah guru pengajar 3 orang, yaitu Bang Fahmi, Bang Ryan, dan juga Mbak Ida, dengan jadwal kegiatan 2 kali sebulan. Selain itu juga ada pengajian pemudi yang merupakan penyelenggara dari kegiatan seminar online kali ini yang digawangi oleh Mbak Ita dengan kegiatan kajian agama dan tahsin yang dengan jadwal kegiatan 1 bulan sekali. Dan alhamdulillah seperti yang saya sebutkan tadi, kami sudah memiliki musola yang walaupun kecil, insya Allah dapat menampung sampai 60 orang ya, yang berlokasi di Moglingen. Alhamdulillah musola ini adalah merupakan infak dari seorang muslimin ya, yang Indonesia yang tinggal di Moglingen, yaitu Mbak Har dan Mas Haral. Beliau menginfakkan lantai 1 dari rumah beliau untuk dijadikan musola. Di musola ini pula kita biasanya mengadakan sholat Id bersama dan juga kajian bulanan. Demikian. Oh ya, untuk media sosial, bagi yang mempunyai Facebook, silakan meng-add Ngaji Stuttgart di Facebook, atau juga kami sudah memiliki YouTube channel yang insya Allah akan juga merelay ya acara-acara kegiatan yang dilakukan online oleh Ngaji Stuttgart. Demikian mungkin yang bisa saya perkenalkan Bang Fahmi tentang Ngaji Stuttgart. Masya Allah. Jazakallah khair Mas Yonan, terima kasih banyak. Semoga bagi para siapapun, para hadirin yang ingin mampir ke Stuttgart, silahkan mengontak Ngaji Stuttgart. Kita mari kita cek apakah Bu Yahya sudah ada. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Apa kabar Bu ya? Insya Allah. Alhamdulillah sehat, berkat doa semuanya. Alhamdulillah. Semoga semuanya di sana senantiasa dalam rahmat Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dalam lindungan Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi gini Bu ya, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Saya menggantikan Ryan kemarin untuk menjadi moderator kali ini. Kita akan jadi sesi kali ini kita akan melanjutkan sesi kemarin, yakni sesi kedua, sesi untuk sesi bertemakan pernikahan. Dengan acara berakit-rakit ke penghulu, bersenang-senang, kemudian sesi 2, yakni untuk mempersingkat waktu yang dipunyai oleh Bu Yahya, mari para hadirin saya menghimbau kembali untuk menyimak sepatah 2 patah nasihat dari Bu Yahya yang akan disampaikan pada pembukaan acara kali ini, yakni nasihat dari Bu Yahya selama kurang lebih 15 menit, dan nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kurang lebih 50 menit. Jadi waktu dan tempatnya dipersilahkan untuk Bu Yahya memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua yang berkeluarga di luar negeri, berkeluarga di Jerman maupun di seperti yang tadi para hadirin, ada yang dari Swiss, ada yang dari Belanda, ada yang dari Mesir, Masya Allah. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Tafadhol Bu Yahya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina wa hdina ya Rabbana subulas salam wa najina minal dhulumati ilan nur. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan saudara-saudari, para perindu-perindu kita Allah dimanapun Anda berada, khusus yang berada di Jerman, dan tadi ini dengar dari Swiss juga ada, dari Belanda, Masya Allah. Semoga ini adalah muqaddimah perkumpulan kita kelak di surga. Di tengah-tengah kita ada Nabi Muhammad SAW. Baik, berbicara tentang pernikahan, sebetulnya ini adalah topik yang panjang, karena untuk membangun sebuah rumah harus ada perencanaan ya. Membangun rumah tangga seperti halnya kita bangun rumah kan harus ada perencanaan.
yang yang rapi, dan juga pemilihan daripada kalau bangun rumah, seperti bangun rumah, memilih bahan-bahan yang bagus. Kalau kita bicara tentang menjaga rumah tangga, mungkin hari ini kita bicara tentang menjaga rumah tangga ya. Kemarin kita singgung tentang bagaimana menuju rumah tangga, sekarang ke rumah tangga. Sedikit kita ke belakang bahwa kalau membangun rumah tangga sama seperti bangun rumah. Nggak ada beda kurang lebih, cuma maknawi sama hissi. Secara maknawi adalah makna, kalau rumah tangga adalah makna, membangun makna. Kalau bangun rumah kan bangun fisik seperti itu. Tapi cara syarat-syarat aturannya kurang lebih. Pertama harus kita punya ilmu membangun rumah. Setelah kita punya ilmu membangun rumah, kita harus cari bahan-bahan yang bagus. Biarpun kita punya ilmu bagus, bahannya jelek, juga rumah nggak bisa bagus. Makanya dianjurkan oleh baginda Nabi untuk memilih. Mau menikah itu memilih, jangan kita tidak memilih. Ini kesalahan di dalam menikah. Memilih bahan yang bagus. Setelah itu kita harus punya ilmunya di dalam bangun rumah. Kalau sudah bahannya bagus, kemudian kita ada ilmu membangun rumah tangga, maka akan terwujudlah sebuah rumah tangga yang indah. Bahannya bagus, tapi kita nggak pakai ilmu, ya berantakan. Mungkin wanita yang kita nikahi wanita yang baik, solehah, luar biasa. Cuman karena kita tidak punya ilmu, kita berbuat nggak benar, dia akan kebawa kepada ketidakbaikan. Kita akan rusak juga. Maka bahan dan ilmu. Dan termasuk yang kita sampaikan saat ini adalah ilmunya. Anggap saja bahan Anda sudah bagus semuanya. Mungkin Anda berkata, aduh bahan saya terlanjur tidak baik. Ya, baik. Kalau tidak baik, maka dengan ilmu semua akan diolah. Ya, kayu yang sudah nggak benar bisa dirapikan menjadi pakai. Bata-bata yang itu retak-retak bisa dipakai. Intinya, kalau sudah menjadi istrimu, suamimu, dijaga. Memilih dahulu. Sebelum menikah itu memilih. Sebetulnya lebih kami tekankan bagi anak-anak kami yang masih di kampus itu memilih itu harus benar-benar serius. Memilih pasangan harus benar-benar. Jangan sampai kita menikah tanpa memilih. Ada menikah karena jatuh cinta. Jatuh cinta itu nggak memilih loh ya. Kalau kita berpikir, maka biasa kami selalu sampaikan, mohon dilihat anak-anakku semuanya yang muda-muda. Buya ada seminar cinta mungkin setahun yang lalu, dan kami membahas tentang bagaimana memilih pasangan. Dalam hal ini jika ada yang mengetuk hatimu, jangan kau izinkan hatimu untuk membuka, biarkan akalmu yang membukanya. Di antaranya, artinya jika ada orang yang sudah mulai merasuk di hatimu, jangan langsung kau tangkap dengan hatimu. Akan tapi akal pikirmu yang harus kau jalankan, hidupkan. Layak enggak, pantas enggak, kapan aku harus menikah dengannya. Terus itu. Sebab kalau langsung diterima oleh hati, menjadi cinta buta nanti. Sehingga ada orang cinta tanpa kriteria, ini bermasalah. Dan itu tidak sesuai dengan cara membangun rumah tangga yang baik. Harus pasanganmu adalah pilihan. Pilihanmu bahan yang bagus. Itulah. Sehingga juga dalam bahasa sederhana kami sampaikan kalau milih pasangan itu gini loh ya. Sebelum menikah itu hendaklah kau mencari pasanganmu dengan mata yang melek benar. Jadi betul-betul dilihat betul calon pasanganmu, dia anak siapa, keluarga bagaimana, pendidikan, bagaimana akhlak, bagaimana kebiasaan, bagaimana terus melek benar. Tapi kalau sudah menjadi pasanganmu, hari ini kita bahas. Sebelum waktu engkau mencari pasangan, maka hendaknya kau lihat benar. Jangan di saat melihat pasangan remang-remang sudah terlanjur cinta, gula jawa, rasa coklat, itu repot, nggak bisa benar orang begitu. Tapi harus benar, kalau tidak, akal saya tidak bisa terima, maka saya tidak. Biarpun saya mulai senang. Kenapa? Hidup tidak cukup dengan istilah menuruti makna cinta, tapi harus ada akal, harus ada diseimbangi dengan akal. Maka di sini harus kita hadirkan. Jadi sebelum menikah, okelah, carilah pasanganmu dengan mata melek. Kalau sudah jadi pasanganmu, hari ini kan kita bahas, pandanglah pasanganmu dengan mata remang-remang gitu. Maksudnya ya dengan segala kekurangannya kita maafkan. Yang repot kebalikannya. Menikahnya asal ngambil, giliran setelah menikah, waduh dipelototin kekurangannya. Capek. Siapa nggak punya kekurangan? Kalau Anda ingin menikah dengan orang yang tidak punya kekurangan, sampai mati tidak akan punya pasangan. Akan tapi keindahan kita adalah apa? Saling melengkapi. Kekurangan di dia, saya melengkapi. Kekurangan di aku, saya. Dan yakini bahwa kita semua punya kekurangan. Baik, ini adalah mukaddimah. Sebetulnya berbicara tentang ini panjang seharusnya. Karena ini adalah harus dianggap sesuatu yang sangat penting bangun rumah tangga ini. Kita biasanya tahu ada seminar cinta, dan itu seminar cinta sehari. Mulai dari pagi sampai sore. Dan itu biasanya di sebuah tempat di hotel, di ini, makan di situ, semua begitu, kemudian didokumentasikan, dan didengar lagi. Karena apa? Ini harus sukses dalam kita mencari pasangan ini. Baik, hari ini kita sudah menjaga pasangan. Anggap saya sudah punya suami, punya istri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apapun bentuknya. Apakah itu adalah barang pilihan atau tidak, sudah menjadi istri, jadi suami. Aduh, suami saya barang yang jelek, nggak bisa nggak benar. Sekarang tugasmu membenahi mereka. Pahalamu double. Istimewa.
Dari istri yang bandel badung sekarang menjadi istri solehah, istimewa. Suami badung bandel jadi suami yang soleh, istimewa. Maka tugas kita untuk menjadikan itu semuanya. Nah, sekarang singkat saja. Sebenarnya ada beberapa poin, paling tidak ada 10. Cuman pada saat ini akan kami hadirkan 1 atau 2 atau 3 saja. Selebihnya nanti insya Allah kesempatan yang lain. Bahwasanya dalam membangun rumah tangga itu harus Anda hadirkan Allah. Kalau kemarin kita sampaikan, dalam menikah harus mengagungkan pernikahan. Mengagungkan pernikahan. Itu penting sekali. Bahkan itu ada Allah, ridho Allah, dan sebagainya. Kami masih ingat kemarin yang kami sampaikan bahwasanya mudahnya orang melakukan berzinahan itu bukan karena mereka menganggap zina halal. Akan tapi di saat mereka tidak mengagungkan pernikahan, maka nilai pernikahan akan turun sehingga orang tidak peduli lagi apakah itu zina atau pernikahan. Nah, maka pernikahan harus kita agungkan. Ada Allah, ridho Allah, membanggakan Nabi SAW ini. Baru kita melangkah mengambil pasangan. Lalu menikahlah kita. Dan dalam pernikahan satu pertama, jadikan pernikahan Anda adalah semakin hari semakin dekat kepada Allah. Biarpun Anda misalnya orang badung, bandel, dan sebagainya, di malam bertemu dengan istri, harus Anda berperan sebagai orang soleh. Untuk membiasakan hari itu untuk menjadi lebih baik. Karena Anda sebagai seorang suami adalah imam bagi istrimu. Anda seorang istri, tampakkan kalau Anda adalah solehah. Kenapa? Anda adalah orang dipercaya oleh suami Anda. Untuk merayu adalah dengan kebaikan. Dengan hal yang semacam itu. Sehingga suamimu akan berkata, oh istriku aku pikir dulu anak yang biasa-biasa. Ternyata dia sangat baik. Seorang istri pun juga begitu. Aku pikir suamiku adalah biasa-biasa saja. Ternyata setelah aku menikah dengan dia semakin baik. Nah, itu maka momen untuk buat perubahan. Ada yang berkata, aduh Buya terlambat, mau gitu sudah terlambat, sudah tahu saya ini, kartu saya sudah tahu dia bagaimana ini. Aduh, saya sudah jelek. Oke, harus membuat perubahan. Banyak orang hijrah. Maka ikrar pada istri, istriku hari ini aku akan berubah. Karena hidup kita harus untuk Allah, karena Allah. Menuju kepada Allah. Maka pertama dalam pernikahan adalah hendaknya pernikahan ini selalu kita hadirkan Allah. Biasakan kita diskusi dengan istri kita, mulai rezeki yang halal, waktu sholat dan sebagainya. Ingatkan Allah, Allah. Sayang, bagaimana? Ini boleh enggak menurut Islam? Menurut agama diperkenankan atau tidak? Dikit-dikit urusan Allah saja. Jadikan rumah tangga kita dengan Allah. Membuat perubahan perlahan. Yang kedua adalah, jadikan pernikahan kita itu adalah sarana untuk tolong-menolong dalam berbakti pada orang tua. Sederhana ya ini. Artinya begini, tolong dipegangi. Hei para suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik kepada bapak ibunya. Hei para istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik kepada bapak ibunya. Ini kunci. Jangan dibalik. Jangan seorang suami mengatakan, istriku kau harus baik sama ibuku, tapi saya seorang suami tidak pernah mengajari dia baik kepada bapak ibunya. Omong kosong. Batinnya dengan ibunya. Maka ini sungguh rayuan dahsyat. Kalau ada seorang suami, ini makna, ini coba dirasakan. Ini hakikat. Kalau suatu ketika istri Anda tiba-tiba sibuk membuat bingkisan dan sebagainya, setelah Anda tanya, wahai istriku, untuk apa bingkisan repot-repot jam begini kau bungkus rapi banget, cantik banget, dan barangnya mahal-mahal, apa itu? Tiba-tiba sang istrimu, istri Anda berkata, Bang, akan aku kirim untuk ibu. Ibu siapa? Ibumu kan sudah meninggal. Ibunya abang dong sayang. Allah, jatuh hati yang kesekian kalinya suami. Ya Allah, aku belum sempat memikirkan bingkisan untuk ibundaku. Ternyata istriku sudah membingkiskan untuk ibundaku. Jatuh cinta. Begitu sebaliknya. Seorang suami ternyata sibuk beli hadiah lebih. Sampai istrinya bingung, Bang, kenapa selalu abang kalau beli lebih untuk apa mubadir? Iya, enggak apa-apa. Sayang, kumpulin dibungkus rapi. Sibuk suami membungkus pakai delapan semuanya. Akhirnya istri berkata, Abang, untuk apa kok dibungkus malahan? Akan aku kirim. Untuk siapa? Untuk bapak ibu. Bapak ibu siapa? Bapak ibumu sayang yang di kampung. Allah, jatuh hati itu istri. Ini yang jarang. Kadang seorang suami melarang istrinya bertemu bapak ibunya. Masya Allah. Bahkan sering titip istriku, aku titip sesuatu. Apa sayang? Hadiah buat ibu. Tapi yang ngasih kamu saja sayang. Oke, itu dong. Ada istri suaminya membantu ibunya sendiri marah. Ada suami istrinya berbuat baik sama ibunya sendiri marah. Tidak akan bahagia selamanya. Kenapa? Cinta akan kropos. Kenapa? Ibuku adalah orang yang sangat aku hormati, aku cintai. Dan kalau suamiku mengganggu, diam-diam akan kropos itu cinta. Sehingga nanti pada akhirnya kalau sudah cinta itu runtuh, kropos, hidup terpaksa. Hanya sudah terlanjur punya anak 5. Mau apa boleh buat, mau gimana lagi. Nggak boleh hidup Anda semacam itu. Hidup Anda harus adalah pengertian. Maka ini adalah poin yang kedua, orang tua. Kemudian setelah itu guru. Jika punya guru, dekatkan pasanganmu dengan gurumu. Tentunya guru yang akidahnya benar, bukan guru yang akidah sesat.
Kemudian yang ketiga, yang keempat, ini yang terakhir mungkin pada kesempatan ini, masih banyak. Lakukan kewajibanmu dan jangan banyak menuntut. Lakukan kewajibanmu dan jangan banyak menuntut. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, wanita tercerdas di dunia dan di akhirat. Sehingga dia beruntung mendapatkan manusia termulia di dunia dan di akhirat. Bersama menikahnya Sayyidah Khadijah dengan baginda Nabi, kesedihan melanda wanita Arab semuanya. Mereka pada berkhayal, kenapa aku tidak jadi Khadijah? Kenapa aku tidak jadi Khadijah? Mereka datang pada Sayyidah Khadijah, wahai Khadijah, alangkah beruntungnya engkau menikah dengan Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad belum jadi Nabi. Dengan akhlak yang baik, jujur. Alangkah beruntungnya, alangkah senangnya engkau, ini kalimatnya. Alangkah senangnya engkau menikah dengan Nabi Muhammad. Apa jawab Sayyidah Khadijah Al-Kubra? Beliau menjawab, demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, tolong perhatikan kalimatnya sederhana. Demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Allah, orang cerdas. Ini sederhana. Makanya kalau kita sebagai seorang suami, yang kita pikirkan bagaimana menyenangkan istri, tentunya dengan cara yang halal. Kita pikirkan istri, perhatian dan sebagainya. Istri juga begitu. Allah, bertemulah, pengabdian. Menikah bukan memperbudak, istri jadikan budak, suami jadikan budak, memperbudak istri macam-macam aja jadikan budak, bikin marahnya. Memperbudak suami apa? Suruh kerja, cari duit. Kisah cintanya nggak ada. Naudzubillah, tidak begitu. Kita saling mengabdi. Maka lakukan kewajibanmu sebagai seorang suami. Jangan menuntut, istriku lakukan kewajibanmu, jangan. Kita melakukan kewajiban kita kepada istri kita juga melakukan yang sama, ketemu pada akhir. Dan jangan banyak menuntut. Menuntut itu menyiksa. Dan termasuk awal keretakan rumah tangga adalah jika ada tuntutan. Biarpun menuntut itu boleh dalam urusan fikih, boleh. Tapi sebetulnya itu merusak hati. Menuntut itu kapan terjadi yang tuntut menuntut dalam bab fikih kita? Di saat orang tidak bisa damai. Suami tidak berikan nafkah, istri tidak melakukan kewajibannya, baru ada tuntut menuntut. Tapi kalau semua melaksanakan dengan benar dan baik, apa yang perlu dituntut? Tapi pun demikian. Jika seandainya ada pasangan kita dengan segala kekurangannya, jangan menuntut. Karena apa? Menuntut itu sesungguhnya mengajari pasangan kita juga untuk menuntut kita. Karena kita juga punya kekurangan seperti pasangan kita punya kekurangan. Nuntut apa saja. Kamu kenapa kok melayani saya gini. Dia akan mengatakan, abang sendiri tidak begitu. Kenapa kok rambutmu begitu? Dia akan bilang, kenapa kumismu begitu? Setiap kita menuntut, pasti akan balik menuntut. Kenapa? Semua orang itu membela diri. Nggak perlu. Kita menilai, menyebut kekurangan pasangan kita, nggak perlu. Itu orang cerdas. Orang cerdas, jangan sampai kita hidup menuntut. Justru hidup itu saling berkhidmah. Saling mengabdi kepada pasangan seperti kata Imam Ali, wahai suami jadilah engkau budak untuk istrimu, wahai istri jadilah engkau budak untuk suamimu. Indah pengabdian. Hidup kok menyiksa, itu diantaranya. Maka kekurangan yang ada pasanganmu adalah tutup dengan kelebihannya. Jangan disebut sama sekali, menyakitkan, menyedihkan. Masya Allah. Kadang seorang suami lisannya tajam sekali, nggak bisa. Yang namanya orang tentu ada aroma tidak baik. Aroma yang tidak baik langsung, baunya sakit hati itu istri. Memang dia wangi terus, padahal suaminya lebih tidak bau, lebih kacau lagi baunya. Kita menahan. Cuman kami himbau kepada siapapun harus hargai dong pasangan. Ini kan pertemuan kemarin yang ikut. Suami hendaknya, baginda Nabi sudah ganteng bersih, tapi kalau istrinya nambah kebersihannya lagi. Rambutnya dibasahi pakai siwak. Saya guyonan kami kalau suami pulang mampir kalau di Indonesia pom bensin ya rapikan ganti baju pakai minyak wangi begitu. Jangan ketemu istri yang dengan bau jeruk. Orang sangit, itu nggak benar itu. Istri pun juga demikian, tolonglah. Kalau suami mau datang 5 menit lagi, 10 menit, sudah siap. Beresin semuanya. Jangan dandannya kalau mau kondangan, giliran ketemu suami pakai daster robek, bau bawang. Ini kan problem ini. Nah, ini rata-rata istri-istri yang nggak cerdas begitu. Nah, baik, jangan banyak lakukan kewajiban. Baik, ini adalah 4. Kemudian selesai, mungkin kita lanjutkan. Mungkin tambah saja 1 5. Yang kelima adalah, jaga matamu agar pasanganmu semakin indah. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai orang beriman agar menjaga matanya dari yang haram. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna.
Wanita menutup matanya. Menutup mata ini adalah membuat keindahan. Na'udzubillah, coba. Yang matanya jelalatan akan capek. Jelalatan di pinggir jalan, jelalatan di internet. Akhirnya apa? Dia melihat istrinya seolah-olah tidak ada apa-apanya. Sehingga akan hilang syahwatnya, hilang nafsunya. Na'udzubillah. Maka hindari daripada melihat situs-situs yang tidak benar dan sebagainya. Melihat aurat dan sebagainya. Kalau kelihatan di pinggir jalan, seperti kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita alihkan. Kita punya yang halal di rumah. Sehingga kalau kita bisa menjaga mata kita, pasangan kita semakin hari semakin cantik. Tapi kalau kita lihat sana sini, na'udzubillah, akhirnya dia akan menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku pilih dia? Masya Allah, pasanganku, ya Allah, innalillah. Gara-gara pematanya jelalatan. Biarpun cantik, tetap saja karena mata jelalatan. Maka menjaga mata ini luar biasa. Hanya hati-hati, jangan mau dengar petuah ustadz yang mengatakan nonton film porno adalah nggak apa-apa. Na'udzubillah. Itu merusak. Sehingga seorang suami menggauli istrinya bukan karena istri menarik lagi. Karena di otak, di pikirannya, dan di matanya sudah dipenuhi dengan tontonan. Yang menurut dia adalah istrinya sangat tidak masuk. Sangat jauh dengan yang dilihat. Dan yang dilihat adalah film, khayal semuanya. Sehingga dia dengan istrinya pun sangat terpaksa hubungan dan sebagainya. Akhirnya apa? Matanya, bentuknya manusia, kepalanya adalah, di otaknya adalah sudah kayak binatang. Setiap melihat perempuan, akhirnya sampai naudzubillah bisa berzina dengan anak perempuannya, berzina saudari perempuannya, berzina gara-gara matanya jelalatan. Maka yuk kembali kita menjaga mata kita agar pasangan kita semakin indah. Ini adalah mungkin yang bisa kami sampaikan. Jaga mata. Jangan nonton yang enggak dan sebagainya. Ada suami mengajari istrinya nonton film porno. Ini ada suami paling bodoh. Kenapa? Suami pergi, istrinya nonton sendiri dong. Nah begitu. Tapi kalau saling menjaga, astagfirullah, ini haram, tidak boleh aku lihat. Yang aku punya adalah istriku, aku lihat. Suamiku, aku lihat. Selesai. Dan itu akan menambah keindahan. Dan hati-hati, jangan menyepelekan masalah mata. Mata adalah pintu ke dalam hati. Telinga, pintu dalam hati. Kalau sudah mata sering melihat yang nggak benar, akan rusak hati. Sehingga tiba-tiba dengan istrinya hanya sekedar ya status saja. Tapi ternyata kesenangannya adalah ada di luar. Na'udzubillah min dzalik. Kita ahli iman semuanya. Semoga Allah menjaga kita rumah tangga yang indah. Banyak poin-poin yang masih belum kita sampaikan. Ini paling tidak hanya 5 pun singkat. Soalnya ada penjabaran yang panjang dan lebar tentang hal ini. Baik, silakan mungkin ada yang ditanyakan tentang hal keindahan dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah, pemaparannya sangat jelas dari Bu Yahya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Yahya untuk mempersingkat waktunya. Langsung saja kita melihat ini apa yang ditanyakan dari para peserta. Nah, kita lihat. Jadi gini Bu ya, misalkan di Jerman itu kan para orang tua tuh mempunyai anak yang diasuh di sini, lahir di sini, mungkin kultur di sini. Kemudian di Jerman itu nggak seperti di Indonesia. Jadi di Jerman itu untuk kuliah tuh terserah. Jadi setelah lulus SMA itu tidak perlu langsung kuliah, tapi bisa istirahat dulu, bisa jalan-jalan dan lain-lain. Dan anak-anak di sini itu lebih mengutamakan kuliah, mengutamakan karir dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari dalam rumah itu sendiri pun ada entertainment yang tidak ada bendungannya gitu. Di luar juga misalkan pamflet-pamflet yang tidak patut untuk dilihat. Kemudian mereka semua intinya tidak mengutamakan pernikahan dan budaya di Jerman itu. Nah, gimana urgensi dari orang tua? Apakah yang perlu orang tua lakukan gitu Bu ya untuk menyikapi hal ini kepada anaknya? Apa yang perlu dilakukan orang tua agar anaknya sadar gitu bahwa urgensi nikah tuh lumayan ya, suatu hal yang penting gitu yang perlu dipersiapkan gitu Bu ya. Mungkin itu dulu pertanyaan pertama. Subhanallah. Yang perlu kita bangun di dalam diri kita dan anak kita adalah kerinduan ridha Allah dan rasa takut kepada Allah. Itu nanti yang akan mendesak seseorang untuk mengambil langkah-langkah positif di dalam hidupnya. Syahwatnya bergolak. Dan syahwat adalah fitrah. Normal. Bukan aib, bukan celah orang ada syahwat. Kemudian karena dia dibimbing di dalam pikirannya, didiskusikan di rumah tentang takut kepada Allah, diwanti-wanti masalah zina. Kemudian maka seorang anak di saat punya hajat urusan satu ini, dia akan menuju yang halal, berani berbicara pada orang tuanya. Maka di saat kita
menyeramkan kasus perzinaan, maka harus kita buka jendela indahnya pernikahan. Jadi jangan sekali-kali di hari ini orang tua berkata, jangan dulu menikah ya, belum kuliah, belum apa, belum kerjaan, belum apa. Hindari kalimat ini. Karena ini akan menjadikan seorang anak tidak akan berani berkata kepada orang tuanya, sementara kebutuhan pribadinya sudah sangat mendesak. Sehingga Pak, diam-diam dia mencari kesenangan dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seorang anak berani mengungkapkan, kalau ingin menunda tentunya dengan diskusi. Maka dalam bahasa kami, sampaikan kepada anakmu dengan terang-terangan, nak, kalau engkau melakukan pelanggaran berpacaran dan sebagainya, aku akan murka. Tapi kalau ingin menikah, kapan saja. Buka. Biarpun seandainya itu tidak harus menikah hari itu. Kan perlu proses mencarinya dan sebagainya. Begitu. Jadi permasalahan saat ini yang sering terjadi adalah orang tua ya. Mungkin alasannya masalah tidak mapan dan sebagainya. Tapi orang berzina tidak nunggu mapan kok. Na'udzubillah. Di luar berzina tidak menunggu mapan dan sebagainya. Melakukan hinaan. Akhirnya ada yang hamil seluruhan segala macam. Kebingungan lebih parah lagi itu semuanya. Kalau kita rencanakan justru lebih baik. Maka dari itu kita fahamkan makna pernikahan. Jadi orang tua jangan menjerumuskan anak. Kita sudah tua mungkin. Artinya ada orang tua yang mungkin semangat karena sudah punya istri juga punya anak. Jadi tidak seperti anak muda. Anak muda hari ini tontonan yang dilihat, masya Allah, seperti tadi pamflet-pamflet yang tidak layak dipandang. Itu mengungkitkan syahwat semuanya. Jadi pintu halal justru nikah seperti itu segera dibuka. Sebab kalau pintu halal tidak dibuka, pintu haram yang akan kebuka. Harus takut kepada Allah anak-anak kita. Ini itulah kalau anak kita jadi diskusi tentu nanti akan ketemu pasangan yang baik, mertua yang baik dan sebagainya. Jadi orang tua kalau melarang anaknya, di saat anaknya sudah punya hajat yang sangat pribadi, maka ketahuilah. Pertama, orang tua tidak bisa mengontrol 24 jam. Dia keluar 1 jam bisa menyelesaikan urusannya, urusan syahwatnya. Apakah na'udzubillah dengan pacarnya atau na'udzubillah dengan perempuan belian dan sebagainya. Bahkan duitnya dari mana ngambil duit orang tuanya, macam-macam. Karena orang tua yang tidak membuka diskusi. Maka ini terlalu juga penting yang perlu kami sampaikan bahwasanya biasakan buka komunikasi dengan anak yang aktif khusus masalah pribadi. Kalau anak kita mohon maaf karena dia sudah sering sisir-sisiran, sering-sering ngadep ke cermin dan sebagainya, kita harus boleh duduk sayang sini. Diajak bicara nanti, kalau kamu nikah kamu harus mendapatkan suami yang begini sayangnya. Oh mama belum. Iya nanti kok nanti. Pokoknya dibuka. Daripada dia membuka komunikasi dengan orang lain, lebih baik dia berkomunikasi dengan bapak ibunya. Dan di saat dia sudah padas, kemudian dia berkata, abang, abah, papa, saya kok mulai senang dengan laki-laki itu. Jangan langsung ditolak. Karena panah itu kalau sudah mulai nancep, ditarik malah balik lagi nancep. Jadi, oh gitu ya, saya lihat dulu dong. Ya, papa setuju saja, asalkan menuju yang halal pernikahan, tapi saya lihat dulu. Apakah dia menghormatimu dan sebagainya, kita cari informasi. Barangkali dia benar-benar baik. Kalau tidak baik, coba anak kita suruh menilai, dia akan mundur sendiri. Karena apa? Saat itu belum nancep-nancep amat. Yang nancep amat tuh bagaimana sih kisah cinta anak-anak itu? Sembunyi-sembunyi, apalagi orang tuanya tiba-tiba kelabrak, akhirnya seolah calon pacarnya dilabrak, akhirnya seolah dia jadi pahlawan. Nancep dia. Akhirnya, oh iya aku dimarahin lah abahmu waktu telepon kok. Oh gitu. Iya, maklum sih kan saya orang biasa, saya enggak ini. Wah, tambah jatuh hati, tambah ini kan orang tuanya ngawur. Orang tua jangan langsung menolak karena itu asal hati itu nggak bisa langsung dicabut begitu pelan-pelan. Bahkan kalau dengan suka kerelaan dia melepas. Baru. Kalau kita cabut itu dia dendam. Nggak bisa. Maka ini termasuk ini babnya bukan di sini. Babnya bab pendidikan anak di usia puber. Kita ada silsilah mendidik anak. Mendidik anak di saat sebelum lahir, mendidik anak saat dia kandungan, mendidik anak saat lahir, mendidik anak saat mulai bertutur kata, mendidik anak saat bertas, dan yang terakhir mendidik anak di saat melakukan pelanggaran. Itu semua ada ilmunya. Insya Allah seperti itu. Jadi kita buat komunikasi orang tua kepada anak, kemudian buka pintu selebar-lebaran. Dan ternyata ada anak ditawarkan, pokoknya kalau nikah kapan saja, kamu saya izinkan. Nggak akan nikah hari itu dia. Dia berpikir juga kok. Cuman dia takut ancaman ibunya. Kalau kamu melakukan kehinaan, murka saya. Dosa. Allah marah dan aku juga marah. Mikir dia. Cuman pintu halal sudah kebuka baginya. Tapi pintu halal ini kalau sudah ditutup, dia akan ngomong percuma juga. Ngomong paling nggak dianggap. Sudahlah, coba-coba deh dengan yang haram. Seperti itu. Begitulah wahai para pengusaha. Udah urusan kesuksesan, coba. Yang di Jerman, yang meraih gelar doktor, profesor, kan setelah menikah semuanya. Kan begitu. Pendidikan itu bisa diraih dengan pernikahan. Kalau Anda ini yang mungkin ada yang dokter di sini, kalau dikasih dokter umur berapa Anda? Ya sudah sambil menikah, belajar sama aja, nggak ada beda. Yang penting ketemu pasangan yang saling mendukung. Kalau kemarin kami ceritakan, saya menikah masih sekolah.
Dan prinsip saya sederhana, BSS bayar sendiri-sendiri. Kan gitu, selesai, nggak ada masalah, no problem. Yang penting kebutuhan pribadi saya terpenuhi, orang lain pada pusing, saya punya, selesai. Sama-sama dia belajar serius, maka waktu itu juga prestasinya adalah termasuk yang gitu. Kita juga belajar, selesai, itu saja insya Allah. Semoga Allah melindungi anak-anak kita dari zina, dari segala kehinaan. Dan semoga kita menjadi orang tua yang memudahkan urusan pernikahan dan dijadikan pernikahan penuh berkah, membawa kebahagiaan dunia akhirat. Silakan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masya Allah, bisa kita tiru ya para hadirin yang dirahmati Allah. BSS ya, BS diri sendiri, masya Allah. Alhamdulillah. Mohon maaf, saya sambil minum jahe ini agak sedikit batuk-batuk. Silakan. Kalau pengen, ini musim mana? Musim dingin di sana? Musim gugur Bu ya, lumayan dingin tapi sekarang udah. Oh, lumayan dingin. Terus enak sekali kalau minum jahe hangat ini. Enak jahe, silakan. Kemudian yang pertanyaan kemudian itu yang kedua ini masya Allah lumayan penting juga nih Bu ya. Amin, doain, amin, terima kasih, amin. Jadi gimana sih sebenarnya yang kita bisa pahami dengan makna sekufu itu Bu ya? Soalnya kan di Jerman itu banyak, di Indonesia pun gitu ya, maksudnya beda kultur, beda budaya, tapi di Jerman mungkin lebih kulturnya lebih beda jauh, dan makna sekufu itu gimana maksudnya, dan beda mazhab juga di sini juga. Amin. Banyak sekali gitu ya, bermacam-macam mazhabnya, ada yang dari Maroko, ada yang dari Tunisia, ada yang dari Turki dan lain-lain. Nah itu makna sekufu itu yang sebenarnya kayak gimana, dan apa perlu juga dipertimbangkan misalkan latar belakang budaya atau keluarga, tadi juga mazhab, apakah itu semua termasuk? Dipersilakan ya untuk menjelaskan. Baik, sekufu dibahas di dalam fikih kita, kesepakatan orang berakal dan orang beragama masalah kufu, dan itu bukan kasta. Kufu yang harus tidak ada khilaf adalah kufu agama. Orang muslim harus kufu dengan seorang muslimah. Nggak ada tawar dalam hal ini. Dan ukuran kufu pertimbangannya di kaum wanita, bukan kaum laki. Jadi kaum wanita kalau ingin menikah dengan laki-laki, hendaknya jangan sampai di bawahnya di dalam kufu ini. Seperti itu. Tapi seorang wanita bisa saja menggugurkan kufunya ini karena dia punya membidik sesuatu yang lainnya. Sehingga kufu adalah Islam yang disepakati, nggak ada beda. Kemudian kufu di sini juga masalah kerjaan orang tua bisa masuk dalam hal ini. Akan tapi pada akhirnya kufu dikembalikan kepada kebiasaan setempat juga uruf. Artinya di sebuah tempat sebuah pekerjaan adalah sangat mulia, tapi sebuah tempat yang lain adalah rendah. Maka di tempat lain itu tidak menjatuhkan kufunya, tapi tempat lain menjatuhkan. Seperti itu. Nah, kalau kita jadi begini, seorang pengusaha biasanya kan pengen menantu pengusaha juga, itu sudah kufu itu sudah di dalam akal mereka sama. Seorang akademi senang anaknya juga yang gitu. Seorang ustadz biasanya begitu, itu kufu. Artinya apa? Keseimbangan, keseiringan. Nah, sebetulnya pembahasan kufu itu adalah memacu kepada wanita. Kalau ingin menikah itu jangan sampai orang yang tidak bisa mengangkatmu. Itu loh maksudnya. Di sana. Karena wanita itu adalah yang ikut. Ini pesan istimewa untuk para wanita. Jadi kalau Anda seorang wanita kalau menikah ya sebisa mungkin suami yang akan menikahimu akan menjadi imammu. Itulah makna kufu. Artinya apa? Di saat seorang wanita mau nikah dengan seorang laki-laki, dia mungkin secara ilmu tidak di atas saya. Tapi dia secara akhlak dia di atas saya. Bisa jadi dia pantas jadi imam saya. Keteduhannya. Saya mungkin sarjana fakultas, mungkin saya doktor syariah. Tapi suami saya adalah hanya seorang sarjana ekonomi, tapi dia cakap dia. Dia bisa jadi imam saya, bukan urusan agama dalam membangun rumah tangga. Jadi intinya seorang istri harus dalam bahasa sederhana atau seorang wanita adalah akan punya kebanggaan kalau melihat suaminya tuh ada lebih dari dia, lebih tinggi, lebih besar, lebih. Ini biarpun mungkin istri suaminya ada lebih rendah dari dia secara fisik, tapi dia lebih tinggi ilmunya. Kan begitu? Lebih tinggi di ilmunya, fisiknya lebih rendah dari sang istri, ilmunya lebih rendah dari sang istri, punya kelebihan. Misalnya apa? Dia adalah dibanding rata-rata dia punya kemapanan yang lebih atau mungkin kekhusuan, kepatuhan kepada ibundanya yang lebih. Tentu ada nilai kelebihan. Baik. Jadi kufu ini adalah hal yang wajar, bukan kasta, tapi ini adalah pendidikan dari Nabi. Hei para wanita,
jika engkau ingin menikah dengan seorang laki-laki, hendaknya dia adalah laki-laki yang akan bisa memuliakan. Itu saja intinya. Pesan istimewanya di situ. Makanya kalau masalah kekayaan dan yang lainnya, kadang sebagian orang tidak terlalu tergiur dengan kekayaan. Kenapa saya sudah kaya kok? Saya, ibu saya kaya, bapak saya kaya, saya perempuan sudah kaya, karir saya tinggi. Kenapa saya harus cari suami yang kaya? Saya tidak perlu itu. Saya pengen suami yang soleh, yang baik itu saja, yang bisa mendampingi saya, menghormati saya, dengan fisik sesuai dengan keinginan saya. Begitu. Sehingga lakinya itu secara harta di bawahnya. Tapi sesuatu akhlaknya di atasnya. Jadi kufu itu wajar. Jadi jangan orang menafikan kufu. Kufu itu adalah pendidikan. Kalau seorang laki-laki mengambil wanita di bawah kufu dari dia, karena dia pun harus yakin bahwasanya dia akan mendidiknya. Seperti itu. Nah, kemudian masalah apakah perlu kita menikah dengan orang sebudaya dan sebagainya. Memang di dalam pernikahan itu semakin banyak kesamaannya, semakin mudah kita untuk meniti dalam perjalanannya. Baik. Apakah setiap perbedaan menjadikan orang selalu bertentangan? Oh, tidak. Justru mungkin irama. Jadi nggak ada masalah orang Maroko dengan orang Indonesia bisa saja ketemu dengan keindahan. Cuman syaratnya satu, memahami bahwasanya dia berbeda dengan saya. Kalau kita sudah memahami, beda. Kita sudah ngerti beda. Misalnya, mohon maaf, orang desa sama orang pantai sama orang pedalaman desa. Itu cara bicaranya orang pantai karena sering dengar ombak, suaranya agak lantang. Dia masuk kampung, dianggap suaranya keras. Cuman kan keluarganya sudah tahu, oh dia orang baik. Cuman karena hidupnya di pantai, jadi kalau ngomong agak keras. Bukan karena kerasnya, keras marah-marah, tidak. Tapi paham. Nah, nanti di dalam masuk rumah tangga ini, yang pertama adalah pahami pasanganmu. Kita mengerti masalah segitiga cinta ya, bukan cinta segitiga ya. Segitiga cinta itu bukan cinta segitiga. Jadi dalam mencintai itu begini. Ini mungkin masalah cinta ya. Orang mencintai itu bermacam-macam model. Ada orang mencintai itu adalah dengan menampakkan romantisme. Sehingga dengan istrinya bahasa sayang, manja, ini. Karena dia modelnya begitu. Orang lain tidak, romantis gak bisa, tapi menampakkan kecintaan dalam bentuk tanggung jawab. Sehingga kalau ketemu istrinya selalu bertanya, gimana Ma? Torrentnya bagus gak? Dieselnya gimana? Hah, ini, apa ini? Tapi yang ditanya soal apa? Padahal tujuannya apa? Pengen ada jaminan istrinya di dalam rumah itu enak. Cuman yang ditanya bukan istrinya gimana, cintaku, sayangku. Enggak. Tapi tanya gimana? Enak enggak? AC-nya gimana? Kompor gasnya gimana? Enak enggak? Itu sebenarnya bahasa cinta. Cuman modelnya begitu. Makanya kita harus paham betul cara pasangan berbicara. Ini ilmu cinta. Kayaknya ini harus kursus panjang dalam ini. Nggak cukup dalam pertemuan sesaat. Jadi bagaimana memahami bahasa pasangan kita dalam mengungkapkan cinta. Ada romantisme. Makanya kalau sudah paham pasangannya, ya sudah. Oh, suami saya adalah bentuk dalam mengungkapkan cinta dalam bahasa, bukan bahasa romantis, tapi bahasa tanggung jawab. Kalau bahasa tanggung jawab kurang enak. Tapi sebetulnya ada. Pengen jaminan rumahnya, kompor gasnya enak, kulkasnya jalan, AC-nya benar, rumahnya bersih. Ini di dalamnya ada siapa? Ada engkau, wahai cintaku. Gitu maksudnya. Cuman kadang-kadang seorang istri nggak paham. Suami saya kalau ngomong di rumah hanya tanya perabot rumah tangga. Saya nggak pernah ditanyain kok. Tidak seperti teman saya itu. Aduh, kalau saya telepon lihat sayang. Ini caranya berbeda. Cuman kalau kita paham bahasa pasangan, indah. Sama seorang istri begitu. Ini adalah komunikasi cinta. Cinta itu ada bahasa yang berbeda sekali. Jadi memahami pasangan, kebiasaan pasangan, kita akan mudah. Kalau ternyata adalah pasangan kita punya perilaku yang tidak baik dan sebagainya, ya bukan berarti langsung kita jadikan bahan untuk kita berpisah. Tidak. Ambil sisi positifnya, itu saja kita fokus kepada sisi positifnya. Jadi kafa'ah itu penting sekali, jangan dianggap sepele. Maka kami himbau, adik-adik putriku, kalau ingin menikah, harus yakin betul bahasanya laki-laki tersebut adalah tidak di bawahmu dalam segi akhlaknya, dalam segi keimanannya, dalam segi kemampuan di dalam membimbing. Karena apa? Engkau akan jadi makmum baginya. Seperti itu kafa'ah. Seorang suami berusaha untuk menjadi imam. Dia pun dari satu sisi, secara harta kita tidak bisa jadi imam baginya, karena dia lebih kaya dari saya. Secara fisik dia juga lebih tinggi dari saya. Tapi secara kebijakan di dalam berinteraksi, aku harus jadi imam. Harus punya sesuatu yang lebih yang bisa ditonjolkan di hadapan istrinya. Seperti itu. Baik, Allah alam bisawab. Masya Allah, alhamdulillah. Baik Buya, sekarang menuju ke pertanyaan selanjutnya. Ini saya bacakan saja. Assalamualaikum Buya. Apakah benarnya penyebab perceraian itu?
Apakah memang karena jodohnya sudah habis? Karena usia, rezeki, dan jodoh sudah ditentukan sebelum manusia lahir? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum. Sebabnya kenyang adalah kalau kita makan. Jadi kita harus mengambil sebab makan. Biarpun kenyang kita sudah ditentukan oleh Allah dari zaman azali. Perceraian seorang pasangan itu adalah satu pasangan bercerai itu memang sudah ditulis oleh Allah. Cuman sebabnya inilah seperti kita ngambil nasi. Kalau kita lapar lalu pergi ke kebun, nggak ada apa-apa, nggak kenyang. Kalau kita lapar ke dapur ngambil nasi dan sayur baru kenyang. Rumah tangga juga sama seperti itu. Perceraian jangan berkucak, ini sudah ketentuan Allah. Benar ketentuan Allah. Tapi sebabnya itu apa? Allah kan, sebab itu kan juga ketentuan Allah. Rentetan kisah seorang hamba sampai batas perceraian itu ada kisahnya. Maka nah ini kita lacak, apa sih menjadikan sebab perceraian? Apapun kurang tafahum, kurang komunikasi yang baik antara suami istri dan sebagainya, kita cari. Dan jangan dikit-dikit mengarah kepada perceraian. Namanya pasangan kita manusia kok, kecuali Anda nikah dengan malaikat, dan nggak mungkin itu. Pasangan Anda adalah manusia, tentu punya kekurangan. Jangan di setiap ada kekurangan langsung, udahlah coba habis. Nah ini kadang-kadang ini laki-laki bahasa komunikasi. Lebih banyak adalah kaum wanita yang dikit-dikit minta cerai. Adikku yang solehah, biasa wanita tuh dikit-dikit, lu serah kalau sudah kuat pisahan aja dah. Nah, cuman kita sebagai seorang laki-laki harus paham, itu kan bahasa wanita. Wanita itu kan lembut. Karena lembut itu sensitif. Jadi orang lembut itu kalau membawa beban sesuatu gampang kerasa. Sehingga bahasanya pun juga seperti itu, langsung topa insya Allah cerai. Cuman kita harus paham sebagai orang lagi. Tolong kaum pria, para suami, jika istrimu tiba-tiba bercerita berkata, cerai saja kamu itu kalimatnya kalimat cerai. Cuman sebetulnya maknanya adalah begini, Bang, yuk kita berubah. Itu maknanya, kita harus paham bahasa perempuan. Kalimatnya seolah ngajak cerai, padahal enggak, cuman dia bahasanya mentok. Sebenarnya dia adalah ngajak, abang yuk kita berubah, jangan gini terus. Makanya seorang perempuan dikit-dikit minta cerai itu jangan seorang suami memahami itu permintaan perceraian. Tidak. Dan bukan berarti kita lari. Tidak. Dia ingin berubah. Kita langsung koreksi diri. Itu diantaranya. Maka dari itu perceraian ada sebabnya. Maka sebabnya adalah ya tidak keserasian tidak ini. Maka serasi ini kan bisa dibuat. Makanya dari kami yang sampaikan tadi bagaimana kita melakukan kewajiban dan jangan banyak menuntut adalah untuk keserasian ini. Agar ada keseimbangan. Kalau sudah berusaha, nanti yang menjaga mudahnya perceraian itu karena ego. Tidak ada yang mau mengalah. Yaitu tadi, semua menuntut. Aku harus mendapatkan. Dia mendapatkan. Maka ego. Poin yang kelima yang kami sampaikan tadi, yang keempat yang sampaikan tadi, inilah menjadi sebab perceraian. Suami saya tidak pernah mendengar saya kok, Bu ya. Terus tanya ke suaminya apa? Aduh, istri saya Bu ya kalau ngomong nggak pernah pakai mukotimah, langsung letupan dan langsung mercon, der. Langsung ngegas. Nah ini. Dari begitulah, dari istri yang gampang ngegas, suami pun akhirnya jarang mendengar. Akhirnya ini menjadi seperti itu. Padahal jika dipahamkan akan ketemu. Kalau ngomong, wah istriku, jangan begitu dong sayang. Saya sampaikan kepada para wanita, kalau ngomong kepada suami adalah dengan bahasa yang lembut. Bertanyalah kau akan dijawab. Jangan kau tuduh dia akan mengelak. Begitu dalam bahasa bertanya itu penting, Bang. Kenapa begini? Itu. Karena kamu gini ya lah. Jadi memang kita perlu bahasa komunikasi yang baik untuk menjaga keindahan rumah tangga. Mungkin ada berkata, saya tidak mencintai dia. Kapan mulainya hilang cinta itu? Mustahil cinta itu hilang begitu saja. Cinta tidak akan hilang selamanya. Akan tapi kadang cinta ditutup oleh hawa nafsu. Cinta nggak akan bisa hilang. Dan tidak akan berubah menjadi kebencian. Karena cinta adalah cinta. Kalau membenci, karena ditutup oleh hawa nafsu kita. Sehingga menjadi kita membencinya. Oh, dia bagian dari kita kok selama ini. Kenapa jadi musuh saya? Terjadi perceraian tentunya setelah proses. Maka jangan gampang cerai. Jadi betul, perceraian adalah ketentuan dari Allah, akan tapi sebab perceraian adalah kita yang tahu. Kita yang buat. Yaitu kurang komunikasi, suami jarang mendengar, istri kurang menghargai, terjadi perceraian. Maka, poin 10 poin bisa Anda lihat di, kita punya video, ini video sudah lama sekali. Kurang lebih itu waktu masih baru-baru kami terjun di dakwah. Mungkin kurang lebih ada 10 tahun lebih ke atas, ada video menuju rumah tangga. Itu adalah bagaimana cara memilih. Yang kedua adalah menjaga rumah tangga. Itu bagaimana dengar yang seksama dengan istri, duduk yang manis, besarkan sound. Dengar sama-sama agar kita punya rambu-rambu. Tapi ingat, jangan cuel-cuelan.
Kadang kita kalau nonton ceramah itu adalah bukan untuk kita, langsung tuh dengar tuh Buya ngomong gitu, dengar tuh ini nggak bisa ketemu judulnya. Ya nggak tuh makanya suami udah istrinya colak-colak terus gara-gara Buya lagi ngomongin masalah kewajiban suami. Nggak begitu. Aku yang dinasehati, aku dengar, maka nanti akan muncul satu apa di dalam otaknya, dalam hati pikirannya kesimpulan bahasanya aku harus berubah. Seperti itu. Jadi sebab perceraian itu yang harus kita cari. Maka dari itu yang punya permasalahan mumpung dari awal-awal, ayo diselesaikan. Jangan dibiarkan terus akan berkembang sehingga menjadi tidak bisa diselesaikan. Kalau sudah tidak bisa diselesaikan, perceraian adalah solusi. Seperti itu. Baik. Semoga indah terus. Baik. Semoga Allah menjaga semuanya. Ego. Jadikan orang mudah bercerai. Alhamdulillah. Sangat jelas Bu Yahya. Mungkin di sini masih ada dua pertanyaan lagi yang bakal kami ajukan kepada Bu Yahya. Ingat waktunya sudah mulai mepet, 20 menit lagi insya Allah. Pertanyaan yang pertama ini dari dua pertanyaan yang akan kami tanyakan insya Allah Ta'ala. Dari anonim, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa sehat selalu. Amin ya Rabb. Saya salah satu mahasiswi di negeri Jerman ingin bertanya, jika ada dua orang laki-laki yang berniat baik kepada saya, yaitu melamar saya, tetapi salah satunya yang sudah melamar saya adalah seorang habib, di mana tugas beliau adalah berdakwah. Beliau tidak pernah bertemu sama sekali dengan saya, melainkan beliau menemui orang tua saya langsung yang berada di Indonesia. Sedangkan laki-laki satunya lagi baru hanya mengajukan CV ta'aruf kepada ayah saya. Jadi di sini posisinya ayah dan ibu saya sangat memohon kepada saya untuk menerima lamaran Habib tersebut. Permasalahannya adalah saya akan dijadikan istri kedua beliau, di mana itu masih sangat berat hati untuk saya. Di posisi lain, saya seolah-olah tidak memiliki hak untuk menolaknya di hadapan orang tua saya. Pertanyaan saya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk bicara kepada kedua orang tua saya, karena saya tidak siap secara batin jika dijadikan istri kedua beliau. Hal ini seperti istikharah pun sudah saya lakukan, tetapi masih abu-abu. Pertanyaan selanjutnya, apakah saya berdosa jika saya menolaknya? Begitu Bu ya. Baik. Nabi SAW sangat menghargai perasaan seorang anak gadis. Memang di dalam fikih ada namanya wali mujbir. Seorang bapak bisa menikahkan putrinya dalam mazhab Syafi'i biarpun tanpa persetujuan seorang anak. Akan tapi Nabi mengajarkan adabnya harus minta izin. Karena apa? Dia akan menjalani hidupnya sendiri. Jangan sampai ada unsur keterpaksaan. Mungkin orang tua Anda suruh mendengar suara kami ini. Maka yang menjalani adalah anak Anda. Dan Anda anak solehah. Bukan Anda menolak, bukan karena Anda sudah jatuh hati kepada laki-laki lain. Anda masih wanita yang murni, yang bersih. Yang repot adalah jika Anda sudah punya tambatan hati, maka di saat ditawari oleh orang sebaik apapun Anda akan mengelak. Itu adalah kejahatan di Anda. Tapi Anda tidak. Anda wanita yang normal, Anda wanita solehah insya Allah, Anda sampaikan baik pada orang tua Anda. Nabi tidak mengizinkan kalau orang tua memaksa semacam itu. Tetapi orang tua hendaknya memilihkan, setelah itu menyerahkan kepada seorang anak. Suatu ketika ada orang datang kepada Nabi Muhammad dan berkata, ya Rasulullah, orang tuaku telah menikahkanku dengan pilihannya. Ternyata Nabi menegur, tidak. Jangan lakukan itu, wahai bapak. Itu Nabi melarang memaksa anaknya untuk dinikahkan dengan orang sesuka hatinya. Tentunya di saat menolak, Anda alasan itu ada sah. Karena untuk menjadi istri kedua itu memang perlu double mentalnya harus double. Artinya Anda harus bisa menyesuaikan. Dan tidak boleh ada yang dipaksa dalam hal semacam ini. Cuman kalau Anda menikah, sebuah kebaikan. Anda bisa menyenangkan orang tua Anda bisa membahagiakan orang tua Anda. Seolah berkah di balik itu semuanya. Mungkin dalam keyakinan Anda adalah seorang habib, misalnya dzurriyyah Nabi SAW. Bisa jadi ini adalah sebuah kebaikan. Tapi hati kecil Anda, Nabi menghargai loh ya. Kalau Anda ternyata tidak mampu dan tidak kuat, Anda sampaikan baik-baik dengan orang tua Anda. Dan sampaikan video ini.
Insya Allah kami sampaikan, wahai Bapak yang mulia, biarkan putri Anda memilih. Jangan dipaksa, asalkan pilihannya nanti adalah sesuai dengan syariat. Bukan karena jatuh cinta terlebih dahulu, maka putri Anda insya Allah orang yang aman dan soleh. Ini sampaikan suara ini. Jadi kalau Anda turuti hal yang baik, kalau tidak, karena masalah pernikahan bukan dianggap sebuah durhaka kepada orang tua. Asalkan menolaknya adalah asas, ada dasarnya. Bisa ini kan sama-sama orang yang, misalnya yang satu juga orang yang baik dan sebagainya, yang satu juga orang baik. Tapi yang repot adalah menolak karena hatinya sudah terpaut dengan orang lain. Na'udzubillah. Sehingga gula Jawa rasa coklat. Ini repot. Orang tua akan ditentang, gurunya ditentang, Allah pun ditentang. Itu juga benar. Anda insya Allah dalam keadaan normal, wahai adikku, anakku yang solehah, sampaikan kepada ayahandamu, kalau memang di Indonesia suruh telepon ke Buya nanti. Buya akan beri gambaran yang baik. Kalau seandainya harus dengan seorang habib tersebut, insya Allah yang terbaik itu. Kalau pun tidak, maka kamu masih anak baik-baik, gak ada masalah. Karena kamu bukan orang yang sudah jatuh cinta dengan laki-laki lain, sehingga menolak pilihan orang tua Anda. Yang sengsara adalah seorang anak menolak pilihan orang tuanya, gara-gara hatinya sudah memilih yang lainnya, yang tanpa kriteria. Insya Allah, semoga Allah mudahkan. Dan orang tuamu kelihatannya orang yang sangat baik, menduga kalau ada seorang habib, ada seorang, tapi harus kesolehannya nanti insya Allah. Seorang habib, juru dakwah, berharap punya keturunan yang baik darinya, dan sebagainya, sah-sah saja. Orang tuamu adalah orang tua yang baik, soleh. Dan kamu juga solehah. Tapi tetap, Islam perlu ditegakkan adalah seorang wanita, tidak bisa dipaksa seperti itu. Ajukan, sampaikan orang tuamu suara ini. Dan kalau memang ada, orang tuamu suruh telepon kepada Buya, nanti akan Buya kasih pemahaman. Insya Allah. Karena jangan sampai dalam pernikahan adalah ada keterpaksaan, sehingga adanya adalah mungkin kurang pengabdian, atau bahkan kurang ajaran. Na'udzubillah. Allah a'lam bishawab. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Buya, penjelasannya sangat jelas. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, yakni ini kan sekarang kita lagi di masa pandemi ya Buya. Maksudnya, jadi di Jerman itu, mohon maaf, jadi ada pertanyaan bahwa bagaimana dari Laila Kaiserslautern, bagaimana cara seorang wanita melamar seorang laki-laki secara Islam. Nah, ini biasanya kan laki-laki yang melamar ya. Ini sekarang perempuan yang melamar. Dan bagaimana hukumnya Bu ya? Subhanallah. Kalau pernah dengar ceramah kami, mungkin itu tidak asing. Wanita cerdas di dunia dan di akhirat adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Beliau beruntung karena apa? Beliau memulai. Saya beri contoh. Maka wanita melamar adalah sah. Sayyidah Khadijah mendahului, keluarganya dikirim kepada keluarga baginda Nabi. Beruntunglah Sayyidah Khadijah Al-Kubra dengan kecerdasannya. Sayyidina Umar bin Khattab punya anak namanya Sayyidah Hafsah. Pengen punya menantu yang baik, disodorkan dari keluarga perempuan Sayyidina Umar. Disodorkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar tidak bisa, tidak terima. Disodorkan kepada Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman tidak terima. Sampai ke Rasul, ya Rasulullah, saya sebagai seorang bapak punya anak perempuan namanya Hafsah. Aku ingin punya menantu yang baik, yang soleh. Aku sodorkan ke Abu Bakar tidak menerima. Aku sodorkan ke Utsman juga tidak menerima. Apa Nabi menjawab? Ya Umar, ketahuilah, akan menikahimu seorang laki-laki yang lebih bagus daripada Abu Bakar dan Utsman. Sayyidina Umar mikir, manakah ada orang lebih bagus daripada Abu Bakar dan Utsman? Rasul menjawab, iya. Yang akan menikah adalah aku sendiri. Lihat. Niatnya adalah mendapatkan Sayyidina Abu Bakar. Allah beri yang lebih. Artinya nggak ada masalah. Kalau kita sebagai seorang laki, saya punya anak perempuan, saya melamar. Karena kalau nunggu mungkin tidak tertarik dengan anak saya. Ataupun ketakutan dengan saya, atau macam-macam. Nah, sementara ada laki-laki baik yang sangat pantas untuk anak saya lamar dia, nggak ada masalah. Nggak perlu gengsi. Hari ini perempuan mendahului pacaran senyum sendiri. Kirim WA dikasih jawab sekali, jawab 5 kali. Ini perempuan itu tidak malu, ternyata melamar yang halal malu. Oh enggak perlu malu. Enggak, tapi caranya harus terhormat. Anda bisa lewat pesan kepada siapapun, ulama atau ustadz atau habib atau siapa, sampaikan bahwasanya saya seorang wanita punya hajat. Allah. Bisa jadi nasib Anda karena laki-laki itu adalah laki-laki yang baik. Kemudian jika belum pernah berpikir tentang perempuan, hanya dia pengen menikah tapi tidak tahu caranya kemana. Pas informasi dari Anda masuk, langsung ditangkap. Caranya adalah yang terhormat. Anda kirim orang yang hebat, orang yang mulia. Untuk menyampaikan, misalnya kalau kepada kami, tolong Buya sampaikan. Saya menginginkan seorang laki-laki ini. Oke, namamu siapa? Gini-gini. Saya akan sampaikan. Saya panggil laki-laki itu. Contoh ini. Ya akhi, kamu umur berapa? Sudah pengen nikah belum? Ada seorang wanita niat baik.
Bagaimana kira-kira? Dia akan bertanya, oh gitu. Jadi lewat perantara. Jangan rendahan bang, aku padamu bang, mau nggak nikah dengan aku? Lah ini murah, nggak begitu caranya. Terhormat, mulia, melalui orang-orang yang bobot begitu. Yang membawa Anda adalah orang terhormat, biar Anda punya bobot. Mendahului nggak ada masalah. Ini hal semacam ini yang dianggap oleh masyarakat rendah. Malu dong masa perempuan memulai zaman sekarang. Memulai pernikahan kok nggak mau. Memulai pacaran banyak perempuan. Di sama sekali nolehnya 4 kali kok. Itu laki-laki iseng nyawat, Neng. Nolehnya 5 kali. Besok lewat lagi nggak? Ditoleh sana sini, nggak ada. Perempuan banyak memulai hari ini. Kenapa kok di saat memulai yang halal tidak mau? Anda yang bertanya, insya Allah wanita soleh mulia, tidak apa-apa kalau Anda melihat lagi. Justru ini kesempatan. Kalau Anda menunggu, belum tentu dia datang kepadamu. Atau sebenarnya dia ingin datang kepadamu, cuma dia tidak punya keberanian. Maka dia perlu Anda memulainya dengan cara yang baik. Bisa saja itu jodoh Anda. Maka jangan ragu. Kemudian itu sangat praktis, simple kalau orang punya prinsip begitu. Jangan sampai Anda menggantungkan harapan di awang-awang. Nggak nyampe-nyampe. Terus tiba-tiba dia menikah. Sedih, sakit hati. Akan tapi putuskan dengan jelas. Misalnya, ada laki-laki baik. Dia santun, dia berwibawa, indah perilakunya, baik dengan bapak ibunya. Daripada ambil orang lain, saya akan sodorkan dengan cara baik melalui ustaz. Ternyata kok tidak diterima, sudah selesai kisahnya. Nggak gantung, kita cari yang lainnya. Berharap diam-diam nggak ada yang tahu, keburu dia nikah. Sakit hati nanti. Jadi jelaskan kemauan Anda, maksud Anda, tentunya dengan cara terhormat, dan itu bukan sebuah keinginan. Bahkan tuh wanita cerdas Sayyidah Khadijah Kubra melakukannya. Jadilah Anda Khadijah hari ini. Sodorkan kepada laki-laki yang baik, yang soleh, tentang diri Anda. Dengan cara yang benar, yang baik. Itulah untuk mendapatkan kebaikan. InsyaAllah. Wallah a'lam bishawab. Baik Buya, alhamdulillah masih ada 3 menit waktu, maka ada satu pertanyaan lagi nih yang mungkin insya Allah masih cukup. Boleh, silakan. Dari masa pandemi saat ini Buya, nah itu anaknya tuh di Jerman, ya kan? Anaknya di Jerman, tapi orang tuanya tuh susah datang untuk ke sini karena di sini mungkin butuh visa dulu pertama kali untuk butuh uang dan lain-lain sebagainya. Nah, mana itu yang lebih baik Bu ya? Jadi ada 2 pilihan. Seorang anak yang di Jerman yang ingin menikah. Pilihan pertama itu orang tua memberikan mandat kepada wali hakim untuk menikahkannya secara pada wali hakim. Atau yang kedua, orang tuanya itu melalui via online. Tapi jadi gini, orang tua memberikan mandat pada wali hakim atau orang tua akad via online atau telekonferensi. Jadi itu Bu ya. Baik. Lebih baik yang mana? Baik. Hari ini juga ditanyakan di media. Sekarang apa sih tujuannya? Kalau tujuannya adalah keabsahan dalam fikih, maka ketahuilah mudah. Orang kalau ngerti fikih gampang. Tidak usahlah kita bikin sensasi dengan melakukan suatu hal yang aneh. Sekarang ada Zoom, pakai Zoom, nikah pakai Zoom. Dan sebagainya. Khilaf di antara para ulama karena tidak hadir di majelis dan sebagainya. Yang disepakati nggak ada khilaf di antara 4 mazhab adalah dengan cara mewakilkan. Tidak harus wakil ke hakim. Anda bisa diwakilkan. Anda bisa menerima. Misalnya seorang laki-laki punya anak perempuan, mewakilkan kepada Anda, Mas Muhammad. Mewakilkan kepada Anda untuk menikahkan putrinya, sah. Kemudian dengan 2 saksi, nggak ada khilaf di antara 4 mazhab. Dengan tawakil itu. Maka, nggak usah pakai telepon friend, nggak usah pakai Zoom, nggak usah pakai video call, nggak usah pakai telepon. Dengan tawakil selesai. Selesai dengan tawakil, nggak ada khilaf. Di antara 4 madhab tidak ada khilaf. Adapun melalui telepon, friend, dan sebagainya dibahas para ulama. Karena bicara tentang majelis, bersatunya majelis. Belum lagi nanti adalah sinyalnya lelet. Bingung lagi. Tadi bagi kita ceritakan, Qabil itu nikah, Qabil itu nikahnya ada hanya dipikir kesempatan dia. Jadi maka dengan fikih menyelesaikan. Fikih yang tidak ada khilaf. Saya sebagai bapak mewakilkan, tolong aku mewakilkan kepadamu Pak siapa yang dari situ, nikahkan putri saya dengan seorang pria yang bernama ini. Selesai. Ambilkan 2 saksi, dicatat, dikomentasikan, kirim ke orang tuanya, sudah selesai pernikahannya. Tanpa dokumentasi pun sah. Seperti itu. Yang jelas harus ada wali atau wakilnya wali. Kemudian harus ada 2 saksi. Ya, ada 2 saksi. Selesai. Mahar. Setelah itu halal di situ. Jangan nikah nunggu bapaknya kapan datangnya, nikah masuk wilayah haram, nikah percepat. Nah, seperti itu. Atau dibalik, pengen nikah di Indonesia aja. Lah ini solusi lagi ya. Jadi pihak mempelainya yang ada di Jerman tadi mewakilkan ke saya. Buya mewakili saya untuk menerima pernikahan saya. Nanti
bapak ibu dari istri saya akan datang ke Buya ke pondok. Oke, datang ke pondok, nikah saya nerima. Saya menerima pernikahannya fulan dari Jerman. Di Indonesia sah, nggak pakai telekonferensi. Begitu mudahnya. Di depan pondok lagi nikahnya. Atau pengen nikah di Mekah misalnya, boleh. Dengan wakil tadi, tokil. Jadi nggak usah pakai. Memang itu dibahas para ulama. Cuman bagi orang yang mengerti dunia fikih, ngapain repot-repot tujuannya halal? Itu kan masih khilaf dalam hal itu. Kalau pakai perwakilan nggak ada khilaf lagi. Dulu kan pernah tahun 2000 berapa 2004 apa di Indonesia di Cirebon ada pakai internet, kemudian sebelumnya pakai telepon dan sebagainya. Itu sebenarnya apa sih dicari di balik itu semuanya? Kalau ingin menghalalkan sebuah jalinan, mudah dalam syariat. Dengan fikihnya sangat mudah seperti itu. Dan taukel bisa saja dengan WA loh ya. Taukel bisa dengan risalah. Misalnya Anda sebagai seorang wali kenal saya lalu mengirim surat. Assalamualaikum Buya, saya mewakilkan pada Buya untuk menikahkan putri saya namanya. Ini sah kok. Karena taukel dalam fikih taukel boleh dirisalah dengan surat. Sah. Nah, selesai. Tidak harus telepon, tidak ketemu. Mudah. Pernikahannya tidak ada khilaf di antara 4 mazhab. Selesai. Cepat menikah kalau itu yang bertanya ini. Jangan besoklah lah. Habis ini langsung udah ditaukel. Masya Allah. Amin, kita doakan ya. Semoga. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khair Buya. Alhamdulillah waktunya sudah habis. Terima kasih banyak Bu Yahya atas keluangan waktunya. Semoga Bu Yahya yang mungkin sekarang kurang enak badan, mari kita doakan semuanya agar Buya diberikan. Ada batuk sedikit jangan, bukan sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, alhamdulillah. Jadi sekarang mungkin langsung masuk saja ke sesi doa yang dipimpin oleh Buya. Dipersilahkan. Baik. Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih pada semuanya mengikuti acara ini. Dan juga kalau tidak salah ada program pendidikan di kita ya. Mungkin yang punya saudara-saudari ada di Indonesia. Di Al-Bahjah itu ada pendidikan non formal, pondok pesantren. Dan cetak ulama, yaitu akan kita didik sampai kalau bisa sampai doktor syariat. Kemudian kita juga ada program formal SD, SMP, SMA. Ada juga bermacam-macam program, bisa saja diinformasikan bahasa anak kerabat saudara yang ada di Indonesia. Tentunya di Jerman ngapain ke sini kan? Yang di Indonesia tentunya. Itu Asya. Kemudian ini adalah program yang lainnya. Baik, ini saja insya Allah. Semoga Allah mudahkan semuanya. Mana ada lagi informasi? Baik, cukup insya Allah. Mari kita tunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, usurna wa la takhudulna wa afina wa la tumridna. Wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa tusil alaina innaka ala syadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, buka pintu halal untuk kami dan cukupkan kami dengan yang halal darimu hingga kami tidak melirik lagi kepada yang haram ya Allah. Jauhkan kami dari kehinaan zina ya Allah. Jauhkan kami dari kehinaan zina ya Allah. Buka pintu halal untuk kami. Dan siapapun dari kami yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, ampuni mereka, tutup aib mereka ya Allah. Tutup aib mereka dan buka pintu halal untuk mereka ya Allah. Bencikan kepada keharaman, bencikan kepada zina ya Allah. Tutup aib mereka. Dan jauhkan kami dari membincangkan orang berzina ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayang kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang ya Allah bergabung di acara ini yang sudah punya hajat untuk menikah. Kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang yang koridor ya Allah. Yang menjadikan sebab kebahagiaan mereka di akhirat dan kebahagiaan mereka di dunia. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Saling mencintai karenamu, jauh dari fitnah kebencian serta dengki di antara kami. Dan kami mohon jadikan perkumpulan ini adalah mukhatimah kami berkumpul kelak di surga bersama kasihmu Nabi Muhammad. Dan jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Jika ada orang menyakiti kami, zalim, aniaya kepada kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni mereka. Jangan hukum mereka karena berbuat zalim kepada kami. Kami tidak rela jika ada orang masuk neraka karena kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari dendam, dari dengki kepada sama kami. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Masya Allah, terima kasih. Mohon doa selalu. Masya Allah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, langsung terputus ya sama Buya ya. Qadarullah. Oke, Alhamdulillah semoga dari materi-materi yang telah Buya ya umumkan, jabarkan, kita bisa menerima dengan pertolongan Allah tentunya. Ya, baik, langsung saja kita ke sesi selanjutnya. Ya, ini pengumuman door prize. Nah, ini siapa nih yang dapat hadiah nih dengan kriteria pertanyaan yang terbaik, insya Allah. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan dari para hadirin semuanya yang tidak terjawab, insya Allah Ta'ala, tapi tenang saja, bertanya pun insya Allah sudah dapat pahala karena menjalankan menjalankan perintah dari Allah untuk bertanya. Masalah itu dijawab atau tidak, insya Allah Ta'ala mungkin ada bisa kita lihat mungkin ceramah-ceramah yang ada di YouTube, insya Allah Ta'ala, untuk siapa tahu kita menemukan jawaban di situ. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kita tidak dapat mengajukan semua pertanyaan yang ada karena keterbatasan waktu. Kemudian untuk pengumuman door prize nih, jadi udah ada dua nama yang masuk di HP saya, yakni ada 2 pertanyaan yang bagus sekali yang tadi sudah ditanyakan. Ya, ini yang pertama itu dari Mbak Yuyun dari Stuttgart. Selamat atas pertanyaannya. Silahkan Mbak Yuyun untuk menghubungi pihak admin di Ngaji Stuttgart di sesi kali ini. Kemudian yang kedua yakni Mbak Laila dari Kaiserslautern. Selamat, semoga ya diulang lagi ya. Yang pertama Mbak Yuyun dari Stuttgart, yang kedua Mbak Laila dari Kaiserslautern. Selamat atas hadiahnya. Semoga berkah, bermanfaat. Silahkan menghubungi pihak admin di grup WhatsApp. Baik, langsung saja saya bacakan terjemahan secara singkat tadi beberapa bahasan yang telah Buya Yahya bahas. So, jetzt ist auf Deutsch. Ich hoffe, dass ihr euch verstehen, dass ihr meine Rede verstehen könnt. So, als erstes, was der Buya Yahya uns als Rat gegeben hat, ist heiraten ist wie Hausbauen. Ja? Hausbauen ist, wir bräuchten Material. Einmal, wir bräuchten Material und zweimal, wir bräuchten ein Ilm, das Wissen. Mit den beiden können wir ein Haus bauen, beziehungsweise ein Familien gründen. Ja? Die 2 bräuchten wir schon unbedingt. Und ohne Material können wir nicht Haus bauen. Ohne Beton, ohne Holz, ohne Stahl können wir kein Haus bauen. Ja? Und das Wissen müssen wir auch, das Haus, die Stein zuerst und dann was kommt zuerst, was kommt danach. Ja? Und dann von diesem Material und das Wissen müssen wir auswählen, allererstes. Müssen wir sozusagen, objektiv auswählen, ja, nicht subjektiv, nicht mit dem Herz, nur mit dem Herz, ich liebe sie, ich mag das. Warum? Weiß ich nicht, ich mag das einfach. Aber wir müssen halt objektiv, um unsere zukünftige Partner auszuwählen, ja, und wir bitten um die Rechtleitung von Allah natürlich auch. Wir können nicht selber entscheiden, weil unser Wissen ist immer begrenzt, ja. Genau, und dann beim Heiraten ist eigentlich sozusagen gegenseitig unterstützen, nicht du machst falsch, ich mach so und so, ja. Nicht nur Ärger geben, sondern halt einfach Verständnis gegenseitig. Es gibt 5 Punkte, die Buya Yahya erzählt hat, yani die Punkte, die wichtig ist zum Heiraten, was im Heiraten ist. Und zwar der erste ist, dass wir fühlen, dass Allah da ist. Wir, wie weiß, dass Allah da ist, ja. Und wir heiraten, um Allah zu dienen, ja. Und wir nicht so viel Haram machen, nicht so, was Allah verboten hat, machen, sondern wir machen, was Allah uns gegeben hat, erlaubt hat, ja, in diesem Heiraten. Und dann die zweite ist
Eltern helfen. Ja? Wir müssen unsere Eltern gehorsam sein. Gehorsam zum Eltern ist Gehorsam zu Allah. Natürlich nur was gut ist, nicht was schlecht ist. Und dann die dritte, wir bräuchten einen Lehrer, die uns zeigen, nee, machst du nicht so, sondern du machst richtig. Und zwar so. Lehrer bräuchten wir auf jeden Fall. Und dann die vierte ist, wir machen unsere Aufgaben nicht. Wir sagen, dass wir beklagen nicht, du musst so zu mir so machen. Du musst mir dienen, du musst mir Kaffee machen und so alles. Aber was mir wichtig ist, was ist unsere Aufgabe, um unsere Partner oder Partnerin glücklich zu machen. Und dann müssen wir auch natürlich unsere Auge aufpassen, dass wir draußen nicht was Schlechtes sehen, Haram sehen und sowas, damit unsere Partner zu Hause jeden Tag schöner wird. Genau, das ist die Punkte, was Buya ja uns erzählt hat. Und dann wegen den Fragen, ich werde nur die Antwort einfach mal kurz zusammenfassen über die Fragen, was wir gestellt haben. Genau, wie sollen die Eltern ihre Kinder erziehen, damit die Kinder verstehen, dass heiraten ist wichtig. Genau. Heiraten ist ein Weg zu was halal ist, nicht was haram sozusagen. Allah gibt uns diese Möglichkeit, um was Gutes zu machen, nicht was Schlechtes, nicht was haram, sondern was halal ist. Und zwar, die Eltern sollten mit ihren Kindern die Beziehung mit Allah immer stärker machen und dann die Fürchte von Allah, Taqwa, müssen sie auch ausbilden. Und dann, ich muss sagen, dass hier ist die Halal-Weg, da ist Haram, bitte nicht da reintreten. Und die Eltern müssen mit den Kindern die offene Kommunikation ausbilden. Und dann die zweite ist, was ist Kufu eigentlich? Was ist dieses Gleichgewicht in dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam meint? Was ist die Kufu? Man kann heiraten. Es bedeutet, dass man sich versteht, was die übliche Weise, was unsere Partner machen, was unsere Partnerin macht, was unser Partner macht, ja. Und dann die Frauen folgen den Männern. Ich meine, Ehefrau folgt den Ehemann, weil Ehemann in Islam ist ein Führer in dem Familie. Deshalb müssen wir auswählen, zum Beispiel die Frauen müssen wirklich wählen, wer sein Führer ist. Und dann die dritte Frage ist Scheidung. Die Scheidung, es ist auch schon geschrieben in dem Schicksal von Allah. Das ist alles schon geschrieben, was uns basiert ist jetzt, aber wir wissen das nicht natürlich. Und Scheidung müssen wir auch sehen, warum ist das, wir bräuchten einen Lehrer, wir schauen, warum ist die Scheidung erforderlich? Ja? Das können wir nicht selber entscheiden, sondern wir müssen diejenigen, die Wissen haben, Ulama, Sheikh, fragen, soll ich jetzt scheiden lassen oder soll ich nicht oder soll ich behalten? Genau. Und dann die vierte Frage war das, normalerweise die Männer kommen zu die Wali, die Eltern oder der Vater von der Frau und dann fragt, ob der Mann diese Tochter, heiraten kann. Und das ist die normale. Aber hier ist die Frage, dass nicht der Mann kommt zu der Frau, sondern die Frau
geht zu dem Mann und fragt, willst du mich heiraten? So umgekehrt. Ja? Und das ist auch üblich, aber wir müssen, zum Beispiel Siti Khadija hat das auch gemacht zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und den Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadija, unsere Mutter, Mu'minin, hat ihre selbst sozusagen angeboten an Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und das ist keine schlechte Idee, aber muss in guter Weg, in richtigen Weg gemacht werden. Nicht hier, bitte heirate mich. Nee, nicht so, sondern muss im richtigen Weg zu machen. Ja? Genau. Und dann die letzte Frage war, wie ist das so? Heiraten lieber online oder heiraten, dass jemand als Vertreter in dem Ort sozusagen, weil die Frau ist in Deutschland und der Mann ist in Indonesien. Nee, der Mann und die Frau ist in Deutschland und diese Wali, diese Vertretung von den Eltern, oder die Eltern heißt es, in Indonesien. Und genau, ob man heiratet lieber online, per YouTube oder per Zoom, oder man ist, wie sagt man, oder man ist, oder der Eltern von Indonesien hat eine Vertretung in Deutschland und dort heiraten in einer Moschee. Und er sagt, dass es gibt keinen Khilaf, wenn man in Deutschland diese Vertretung geben, um sie in der Moschee zu heiraten. Aber in dem Online, wenn sie online macht, es gibt schon mehrere Khilaf, mehrere unterschiedliche Meinungen. Deshalb, beide kann man schon machen. Allahu Alam. Meine Übersetzung ist nicht so Allahu Alam, weil ja, aber ich hoffe, dass ihr verstehen könnt, und wenn nicht, könnt ihr nochmal googeln und in YouTube anschauen. Vielen Dank, Barakallahu fikum. Und jetzt sind wir in die letzte Minute. Wir werden uns mal verabschieden. Kami akan baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jazakumullahu khairan kepada para hadirin yang telah bersedia meluangkan waktunya. Semoga semua amalan kita pada hari ini Allah terima dengan niat yang ikhlas. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amalan-amalan kami, sungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dan terimalah pertaubatan kami karena Engkau sesungguhnya hanya Engkau lah yang menerima taubat lagi Maha penyayang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan jauhkanlah kami dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.